يكون فيتبعون أحسنه. الفاتحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه ومدنا بأسره الدولة. Wa ammal fiqhu fa huwa al-ilmu bil ahkam. Wa ammal fiqhu ana pun utai fikih iku fa huwa mengko utawi fikih iku al-ilmu ilmu. Mengetahui bil ahkami kelawan pira-pira hukum asy-syar'iyyah kang bangsa syarak. Al-amaliyah kang bangsa aktivitas pekerjaan manusia. Yang mana ilmu tersebut al-muktasabu kang den alap kang den peroleh apa ilm min adillatiha saking pira-pira dalile asy-syar'iyyah at-tafsiliyah kang bangsa tafsil kang bangsa detail rinci. Itu adalah fikih. Jadi samroh daripada ijtihad, buah daripada ijtihad adalah fikih atau hukum syar'i. Kumpulan dari hukum syar'i itu disebut fikih. Huwa utawa utai fikih iku majmu'atul ahkam, kumpulane pira-pira hukum al-syar'iyyah kang bangsa syarak, yang mana kumpulan tersebut al-muktasabatu kang den alap apa majmu'ah min adillatiha saking pira-pira dalil syarak at-tafsiliyah kang bangsa perinci. Kumpulan hukum tadi diambil dari dalil-dalil tafsili. Itu adalah fikih. Karena itu wa utawi fikih iku yasmalu mengku apa fikih jami ama ing sekabehane perkara huwa kang utawi ma iku ma'rufun kang den kenal den kinawruhi den kenal min nasriyatil ahkami nyatane saking pira-pira aneka ragame macem-maceme pira-pira hukum aneka ragam al wajib kang wajib wal mandubah lan sunnah wal haram wal makruha wal mubahah wa ahkamil fardhi lan pira-pira hukum wong suci maksudnya pribadi ya, hukum apa? Personal, individu. Wal usra lan hukum keluarga, wal wasiyah lan wasiat, wal waqaf lan hukum waqaf, wal miras lan warisan. Jadi kumpulan atau kompilasi hukum itu disebut fikih. Wal faqihu utai fikih utai wong kang ahli fikih iku yakni merhatiake sapa fakih merhatiake bitadbiqil qaidah kelawan nerapake qaidah al usuliyah kang bangsa usul alal juz'iyati nerapake alal juz'iyati ing atase dalil-dalil juz'i. Itu adalah fakih nerapkan kaidah usuliyah terhadap dalil-dalil tafsili atau dalil juz'i. Maka yang mengeluarkan atau yang merumuskan hukum-hukum syar'i ini adalah faqih. Bahwa mongko te faqih kok allazi wong yastambitu kang istimbat. Sapa faqih hukma wujubi sholati ing hukume wajibe salat. Mingkauli saking pengendikane Allah taala wa aqimus sholat. Wa istambitu lan istimbat sapa faqih hukma tahrimi sariqah ing hukume harame nyolong min qaulihi saking pengendikane Allah taala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma wasariqu ta wong lanang kang nyolong wasariqatu lan wong wadon kang nyolong iku faqta'u muglo sapa sira kabeh aydiyahuma ing tangan lurune sariq wasariqah. Ini
Takrif ini berbeda dengan takrif yang disampaikan oleh Imam Haramain di dalam kitab Waraqatnya ya. Beliau katakan kalau di sana fikih itu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Fikih adalah hukum-hukum syar'i yang jalan untuk mengetahuinya adalah ijtihad. Allati tariquha al-ijtihad. Allati tariquha al-ijtihad. Allati tariquha al-ijtihad. Jadi fikih itu hanya hukum-hukum yang dihasilkan dari ijtihad para ulama. Itu fikih. Kalau hukum-hukum yang tidak dihasilkan dari ijtihad ulama, seperti hukum-hukum yang ma'lumun minad din bidururah, wajibnya sholat, wajibnya puasa, ini ma'lumun minad din bidururah. Artinya untuk mengetahui hal itu tidak perlu adanya ijtihad dari seorang mujtahid. Ini bukan bagian dari ijtihad kalau kita ikuti pendapat atau takrif yang disampaikan oleh Al-Imam Haramain. Tapi kalau takrif ini beliau memasukkan atau mencontohkan aqimus shalah, hukum wajibnya sholat ini adalah bagian dari fikih. Bagian dari fikih. Karena apa? Karena karena di sana ini ada upaya istimbat, meskipun toh tidak terlalu sulit, tapi ada upaya istimbat dari seorang faqih di dalam memahami lafaz aqimus shalah, diterapkan dipadukan dengan kaidah al-amru yaqtadil wujub. Ini tidak terlalu prinsip sebenarnya perbedaannya. Kalau mayoritas jumhur usuliyin mengatakan hukum-hukum yang ma'lumun minatin bidururah, seperti wajibnya sholat, haramnya zina, ini tidak masuk dalam bagian tidak masuk dalam bagian fikih. Karena apa? Untuk mengetahui hal itu, ini tidak perlu ijtihad, tidak perlu keahlian sebagai seorang mujtahid, tidak perlu. Seseorang ketika mendengar perintah aqimus shalah dan juga mendengar keterangan-keterangan dari Kanjeng Nabi yang mengatakan furidat ala ummati khamsu sholawat atau kutibat ala ummati khamsu sholawat atau kama qol, seperti itu, sudah bisa mengetahui sholat itu hukumnya wajib. Sing wajib ono 5. Dilihat dari sisi tidak perlu upaya ijtihad yang keras, yang kuat. Ini hukum wajibnya sholat bukanlah fikih. Tapi dilihat dari sisi untuk memahami aqimus shalah, memahami faqta'u aydiyahuma, memahami aqimus shalah, ini ada penerapan kaidah usuliyah di sana. Maka dilihat dari sisi itu bisa dikatakan fikih, karena kan itu juga hasil dari istimbat. Wa maudhu'ul fikih, artinya kalau ngeten, wong iku lek diperintah, wong awam pun ketika diperintah itu tahu kalau dia itu diharuskan menjalankan perintah. Nggak perlu sekolah dhuwur-dhuwur. Anak kecil pun tahu kalau ini dikokon, misalkan dikokon ma'am, berarti dia sedang
memikul sebuah perintah dan harus menjalankan perintahnya, yaitu makan. Anak kecil pun tahu, tidak perlu ono kaidah al-amru yang batil wujub, tidak perlu, mereka sudah tahu. Wa maudhu'ul fikih utawi maudhu'i fikih, wa ya maudhu'ul fikih iku fi'lul mukallaf, pekerjaane mukallaf. Jadi yang dibahas kalau di dalam fikih itu adalah aktivitas manusia. Iki hukum piye min haitsuma, saking sekerene utawi perkara yasbutu kang tetep apa ma lahu maring fi'lul mukallaf nyatane minal ahkam asy-syar'iyyah. Wal faqihu utai faqih wa ya faqih iku alladzi wong yabhasu kang bahas sapa alladzi fi ansitatin ing dalam pira-pira aktivitas wa af'alil mukallafi lan ing dalam pira-pira pekerjaan mukallaf min bai'in nyatane pe wa ijaratin lan ijarah wa rahnin lan gade wa wakalatin lan perwakilan wa sholatin lan sholat wa shaumin wa iqrarin lan iqrar syahadatin wa wasiyatin wa waqfin wa jarimatin lan tindak kriminal wa jarimatin lan tindak kriminal min qatlin nyatane mateni wa qadzafin lan nuduh zina wa sirqat wa sariqatin lan nyolong wa zina lan zina wa aklil mali lan mangan bondo bil batil kelawan batil. Nah, ini seluruh aktivitas manusia hukumnya, statusnya dijelaskan semuanya di dalam fikih, tidak lepas, tidak ada yang lepas. Kenapa? Karena seorang manusia ketika dia sudah sampai kepada usia taklif, maka seluruh aktivitasnya, gerakannya sehari-hari ini terikat dengan hukum. Tidak lepas dari wajib, dari sunnah, dari haram, dari mubah dan jawaz. Terikat dengan hukum. Tidak bisa lepas dari hukum selama dia masih mukallaf. Nah, oleh karena itu para fuqaha itu mengatakan seseorang ini tidak boleh ikdam alal fi'li qabla ayya'rifa hukmahu. Itu ada keterangan di fikih. Kita tidak boleh melakukan suatu aktivitas sebelum kita tahu status hukum dari aktivitas yang akan kita lakukan. Kalau kita begitu saja mengerjakan tanpa mengetahui status hukumnya terlebih dahulu, paling tidaklah status hukumnya adalah kalau tidak ada dalil yang melarang berarti al-aslu fil asli al-ibah. Paling tidak itu, maka kita tidak boleh ikdam mengerjakan apa saja, harus kita ketahui hukumnya terlebih dahulu. Ini menurut Ibnu Hajar kalau nggak salah di Tuhfahnya. Al-ghayatu min ma'rifati usul fikih. Al-ghayatu utawi tujuan min ma'rifati usul fikih, saking ngawaruhi usul fikih. Apa tujuan atau target dari mempelajari usul fikih? Innal hadfa teman setuhune target al asliya kang bangsa asal min ilmi usul fikih, saking ilmu usul fikih. Wa yuhadzaf ikut tamkinul mujtahid. Nah, ini tujuan asalnya adalah tamkinul mujtahid, ngongangake mujtahid, menguatkan mujtahid, atau mendukung mujtahid min tatbiki qawaidihi, saking nerapake pira-pira qaidahe usul fikih li akhdil ahkami krono ngalap pira-pira hukum asyariyah kang bangsa syara' al-amaliyah min adillatiha, saking pira-pira dalil syara' at-tafsiliyah kang bangsa tafsili. Ini tujuan atau target utama di dalam mempelajari ilmu usul fikih, atau usul fikih ini diciptakan untuk itu, untuk membantu mujtahid di dalam menggali hukum syar'i dari dalil-dalil tafsili. Ini tujuan disusunnya usul fikih seperti itu. Nah, faman tawafarat, makanya diceritanya itu dicerita
kenapa Imam Syafi'i menulis kitab Risalah itu kan atas dasar permintaan dari salah satu murid beliau, bagaimana cara memahami Al-Quran dan Al-Hadis dengan baik dan benar sehingga dapat menghasilkan suatu hukum yang benar. Kemudian beliau susunlah tulisan atas permintaan muridnya tadi, jadilah kitab Ar-Risalah. Karena begitu. Nah, ini jadi seakan-akan apa? Usul fikih ini diciptakan untuk sebagai undang-undang aturan main di dalam istimbatul ahkam. Nah, seperti itu. Faman tawafarat, faman mengkotai sapan wong iku tawafarat kang sempurna ladaihi ing dalam sanding iman apa ahliyatul ijtihadi, keahlian ijtihad, yastati'u mongkokongang sapa man bikowa idil usuli kelawan pira-pira kaidah usul kongang utawa kuwasa sapa man biko idil usuli kelawan pira-pira kaidah usul fahmal nusus ing memahami pira-pira nas asariyah kang pengunsar al jaliyah kang pertelo wal khafiyah lan kang samar, bukan hanya fahman nusus tapi juga wastikhlassoma lan kuwasa ing nyimpulake perkara tadullu kang nuduhno apa nusus syariah alih ngatasi ma minal ahkami nyatane saking pira-pira hukum kama yastatiu kaya oleh kuwasa sapa man istikhdamal qiyasi ing gunakake qiyas wal istihsani lan gunakake istihsan was istislahi lan gunakake istislah wal istishabi lan gunakake istishab wa ghairiha lan sakliyane kias ila akhirih nyatane minal masadiri saking pira-pira sumber hukum istikhdam mau li ma'rifati ahkamil waqa'i krana ngaweruhi pira-pira hukum problematika al-jadidah kang anyar. Seperti itu. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan ijtihad maka dia mampu untuk memahami nas-nas syara, baik yang rumit maupun yang jelas. Bukan hanya itu, dia juga mampu untuk merumuskan hukum dari dalil-dalil syar'i. Bahkan dia juga mampu untuk menggunakan qiyas, menggunakan dalil-dalil yang lain apabila mengalami kebuntuan di dalam memahami nusus syar'i untuk merumuskan suatu hukum yang baru. Amma man anapun utahe wong lam tatawaffar kang ora sempurna ladaihi ing dalem sendingiman apa ahliyatul ijtihad, keahlian ijtihad ya fayastafidu mongko iku amrih faedah sapa man min ilmil usuli saking ilmu usul awi faedah lit ta'arrufi maring merdi-merdi ngawruhi ala turuki istinbatil ahkami ing atase pira-pira dalane istimbat pira-pira hukum. Jadi ilmu usul bagi mereka para mujtahid ini sebagai undang-undang, manfaatnya adalah sebagai undang-undang bagi mereka untuk menggali hukum. Ini bagi mujtahid. Nah, kalau bagi selain mujtahid, bagi muqallid seperti kita, apa manfaat dari ilmu usul fikih? Oh, ilmu usul fikih paling tidak dari mempelajari ilmu usul fikih kita dapat mengetahui teori-teori istimbat para fuqaha, bagaimana cara berpikir para fuqaha sehingga merumuskan suatu hukum. Nah, seperti itu.
wa takhriji ahkamin jadidah lan ngetokake pira-pira hukum jadidatin kang anyar lil masail kedue pira-pira masalah at-tari'ah kang apa jenenge at-tari'ah kang terjadi maksudnya hukum masalah-masalah apa kekinian yang baru terjadi bil i'timadi ngetokake mau bil i'timadi kelawan tetanggenan ala qawaidil a'immati ing atase pira-pira kaidah pira-pira imam wa fatawihim lan pira-pira fatwai a'immah fi masaila ing dalam pira-pira masalah musyabihatin kang serupa bahkan wal muwazanah lan ay muqaranah ya membandingkan wal muwazanah lan apa bandingake baina ara'il fuqaha ing dalam antarané pira-pira pendapate pira-pira faqih wa adillati lan pira-pira dalil fuqaha fi mukhtalafil qadaya ing dalam beda-bedane pira-pira masalah di berbagai masalah al ijtihadiyah kang bangsa ijtihad wa tarjih wa tarjih lan ngunggulake bainaha ing dalam antarané ara'il fuqaha wa adillatihim wa timadil aqwal lan tetanggenan maring pendapat kang luwih kuat apane dalilan dalile. Selain kita mengetahui tentang teori berpikirnya para mujtahid di dalam merumuskan hukum, kita juga apabila menguasai ilmu usul fikih kita paling tidak mampu untuk mentandirkan, menganalogikan masalah-masalah yang tidak dinas oleh imam dengan masalah-masalah yang dinas oleh imam, tentu menggunakan kaidah-kaidahnya. Seperti itu kalau kita menguasai usul fikih. Makanya Imam Haramain itu beliau mengatakan bahwa seluruh masalah problematika atau masalah ini tidak akan lepas dari tiga hal di dalam madhab kita Syafi'i. Pertama, tidak lepas dari nasnya Imam Syafi'i, atau paling tidak lepas dari nasnya ashabnya Imam Syafi'i, murid-muridnya Imam Syafi'i. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila tidak ada nas dari Imam Syafi'i atau dari ashabnya Imam Syafi'i, maka pekerjaan atau masalah itu bisa masuk di dalam qawaid al-kulliyah yang disusun oleh a'immatuna, masuk dalam kaidah-kaidah umum yang disusun oleh para fuqaha Syafi'i. Atau paling tidak, kalau memang tidak ditemukan kaidah yang pas dan tidak ada nas dari Imam Syafi'i ataupun murid-murid Imam Syafi'i yang pas menjelaskan masalah yang kita hadapi, maka bisa kita tanzirkan, bisa kita analogikan dengan masalah yang disampaikan oleh para fuqaha. Seperti itu. Ini menurut Imam Haramain. Berarti artinya semua masail fikih, semua problematika hatta yaumil qiyamah ila yaumil qiyamah ini sebenarnya sudah terjawab oleh fikih yang telah dirumuskan oleh Imam Syafi'i dan murid-muridnya, baik secara langsung atau masuk dalam kaidah umum atau dengan mentandirkan kepada ucapan mereka. Ini menurut Imam Haramain seperti itu. Nah, kita mau mentakhrij, kita mau mentandirkan masalah baru kepada masalah yang telah dinas, kita mau memasukkan masalah baru ke dalam keumuman kaidah, ini harus punya alatnya, harus punya alatnya. Alatnya apa? Ya ilmu usul fikih ini.
Seperti itu. Bahkan faedahnya lagi adalah muwazanah. Kita ketika menguasai ilmu fikih akan mampu untuk membandingkan antar madhab. Kita mau perbandingan antar madhab, kalau tidak menguasai ilmu usul fikih sulit. Seperti itu. Ketika kita mengetahui madhab mana yang paling rojih di antara madhab-madhab yang ada ini, maka kita akan terlepas dari apa? Dari kefanatikan. Caranya bagaimana kita mengetahui mana madhab yang lebih unggul dari madhab-madhab ini? Caranya diantara lain ya dengan kita menguasai ilmu usul fikih. Wa amal ghaya itu ana pun utai ghaya min ilmu fikih, saking ilmu fikih fa ya mongko utawi ghaya iku tadbikul ahkami, nerapake pira-pira hukum syariah al af'alil mukallafina ing atas pira-pira pekerjaan mukallaf minan nasi saking manusa, dibayanil halali krana jelasake halal minha saking af'alil mukallafin wal haram lan haram. Fayakunu mongko ana apa al fikih iku marji al alimi, rujukane wong alim, iku marji al alimi referensine utawa rujukane wong alim, wal qadi lan rujukane qadi, wal mufti lan mufti rujukan li ma'rifatil hukmi maring ngawruhi hukum asy-syar'i likulli ma kedue saben-saben perkara yasduru kang metu apa ma anin nasi saking manusa min aqwal nyaten saking pira-pira pekerjaan wa fa'ali lan pira-pira min aqwali saking pira-pira ucapan wa fa'ali lan pira-pira pekerjaan wa waqa'i lan pira-pira problematika wa munazaati lan pira-pira perselisihan, wa munazaatin lan pira-pira perselisihan. Oke. Itu adalah ghayah daripada ilmu fikih. Target atau tujuan dari ilmu fikih adalah menerapkan hukum syar'i. Menerapkan hukum syar'i, menjelaskan hukum syar'i agar diamalkan oleh umat manusia. Oleh karena itu fikih ini menjadi rujukan utama bagi seorang qadhi, bagi seorang alim. Masdaru istimdadi usul fikih, sumber pengambilan materi-materi usul fikih. Jadi usul fikih ini materinya diambil dari mana? Dirumuskan dari apa? Ini. Wa nas'aduhu lan apa? Cukule usul fikih. Munculnya usul fikih, wa tadwinuhu lan pembukuane usul fikih, kodifikasi usul fikih, wa tatawwuruhu lan perkembangane usul fikih. Usul fikih diambil dari apa materinya? Bagaimana munculnya? Bagaimana penulisannya dan bagaimana perkembangannya. Istamadda ngalap sapa ulama una pira-pira ulama kita ngalap usul al-fikih ing usul fikih. Ngalap saka apa min haqaiqil ahkami saking pira-pira hakikate hukum asy-syar'iyyah kang bangsa syarak. Dirumuskan dari hukum-hukum syarak yang telah ada, yang telah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi, dan juga dari apanya watasawwuratiha lan saking pira-pira konsepsine ahkam syariah, konsepsi rancangannya, watasawwuratiha lan saking pira-pira konsepsine apa ahkam syariah, diambil dari itu. Ini pertama. Lamin juz'iyatiha, ora saking pira-pira juz'e ahkam syariah, tapi diambil dari keumumannya, dari keumuman hukum syarak. Ini pertama. Yang kedua wa min ilmil kalam. Pencatati min haqaiqil ahkam, ini pertama. Terus wa min ilmil kalam, ini kedua. Wa min ilmil kalam lan saking ilmu kalam. Ilmu tauhid. Kenapa kok diambil dari ilmu kalam? Li'annal ilzama, karena teman sutuhune apa? Bebanake. Ilzam itu membebankan. Bebanake bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an was sunnati lan sunnah, maksudnya membebankan ya mewajibkan. Iku nasiun kang cukul apa ilzam, cukul miman saking alzama kang bebanake sinten man al amala ing amal bihima kelawan Al-Qur'an wa sunnah. Sapa iku? Wa huwa udawi man alzam al amal iku Allahu taala.
Kenapa kok diambil sebagian dari ilmu kalam usul fikih ini? Karena memang Al-Quran dan As-Sunnah ini yang mewajibkan untuk diamalkan adalah Allah. Nah, sedangkan kita mengetahui apa Allah itu ya melalui ilmu kalam, kan seperti itu. Pembahasan ilmu kalam kalau di dalam usul fikih ini akan tampak sekali ketika membahas mengenai Al-Hasan wal Qubah. Mengenai Al-Hasan wal Qubah itu adalah pembahasan daripada ilmu kalam. Nanti perbedaan kita tentang Hasan itu apa, Qubah itu apa, kemudian yang menjadi hakim ini siapa, Al-Quran, Allah atau akal, yang menjadi apa hakim ini Al-Quran, Al-Quran, Allah apa akal, itu kan terjadi perbedaan di antara ulama-una apa syariah fi syariah seperti itu. Ya, ini pembahasan itu tidak tidak jauh dari pembahasan ilmu kalam. Wastamaddulan ngalap sapa ulama una aidun halimaneh, ini yang banyak, kathiron kelawan akeh, min qawaidil istimbadi sangking pira-pira kaidah istimbat, ngalap minan lughati saking lughah al-arabiyah allati kang jaa kang teko biha kelawan allati sapa al-Qur'anu wa sunnatu, rupane masdarut tasyri'i sumber lorone tasri' al-asliyani kang bangsa asal. Yang ketiga, sumber pengambilan materi usul fikih yang ketiga adalah qawaidul lughah al-arabiyah. Ini qawaidul lughah al-arabiyah. Qawaidul lughah yang dijelaskan, baik yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, atau qawaidul lughah yang tidak disampaikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Fabil lughati mongko kelawan lughat na'rifu ngerti sapa kita maqasidash syariah ing pira-pira tujuane syariat. Wa biha lan kelawan lughah yatamakkanu dadi kongang sapa al mustahidu mustahid min ma'rifatil haqiqah saking ngawruhi hakikat, wal majazilan majaz, apa itu lafaz yang hakikat, apa itu lafaz yang majaz, was-sharih lan ngawruhi sharih, wal kinayah lan kinayah, wal umumi lan ngawruhi lafaz kang umum, wal khusus lan khusus, wal istiraqi lan ngawruhi lafaz mustaraq, al-lafzi kang bangsa lafaz, wal itlaqi lan ngawruhi lafaz kang mutlaq, wa taqyid lan kang qayyidi, wal mantuq lan ngawruhi mantuq, wal mafhum lan mafhum. Wa hadhihi utawi iki kabeh al-haqiqah wal majaz ila akhiri kulluh ya sekabehane hadhih iku min mabahisil lughah, setengah saking pira-pira pembahasane bahasa. Jadi kalau kita mau teliti teori-teori atau kaidah-kaidah yang ada di dalam ilmu usul fikih, ini hampir mayoritas 90% ini diambil dari qawaidul lughah, diambil dari ilmu bahasa, ilmu lughah. Paling hanya beberapa bab saja, beberapa kaidah saja yang tidak diambil dari sini. Yang lainnya rata-rata diambil dari mabahisul lughah. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Qarafi. Imam Qarafi mengatakan demikian. Kulluha apa? Al-qawaid al-usuliyah kulluha tu'khadu min qawaidil lughah. Illa al-qiyas, kecuali bab qiyas, kemudian beberapa pembahasan yang diambil dari ilmu kalam, hanya itu saja. Yang lain rata-rata diambil dari ilmu lughah. Dari ilmu lughah. Ilmu lughah ini banyak ya. Nanti cakupannya apa? Nahwu itu juga lughah, balaghah juga lughah.
Kemudian mufradat itu juga lughah, mufradat tentang makna-makna itu, tentang makna-makna lafaz itu juga diambil dari lughah. Seperti itu. Oleh karena itu ada yang pernah iskal gini. Sebenarnya ilmu usul fikih ini tidak perlu dijadikan satu disiplin ilmu tertentu. Kenapa kok demikian? Karena ilmu usul fikih ini kalau kita urai sebenarnya ada yang diadopsi dari ilmu lughah, ada yang diadopsi dari ilmu kalam, ada yang diadopsi dari ahkam syariah atau fikih. Maka kalau mempelajari lughah, mempelajari ilmu kalam dan mempelajari fikih, ini sudah cukup, nggak perlu mempelajari usul fikih lagi, kan usul fikih diadopsi dari semua itu. Nah, diadopsi dari semua itu. Makanya ada yang mengistilahkan usul fikih iki ilmu baina wa baina. Bainal lughah, bainal kalam wa bainahu. Ada yang mengistilahkan seperti itu. Akan tetapi dijawab Tajuddin As-Subki ini, dijawab oleh Tajuddin As-Subki kalau tidak salah di dalam kitab Ibhaj. Memang usul fikih ini diadopsi dari beberapa ilmu pengetahuan yang lain, akan tetapi tarjih atau akan tetapi kajian yang ada di dalam ilmu usul fikih ini jauh lebih detail daripada kajian yang ada di dalam ilmu yang lain. Taruhlah al-amru lil wujub. Kalau di dalam ilmu lughah bahasa mungkin kalau fi'il amr ya menunjukkan perintah gitu saja kan. Kalau fi'il amr adalah tolak gitu aja, perintah. Tapi kalau di dalam usul fikih kajiannya lebih detail. Perintah ini adalah perintah yang menuntut akan wajib, apa perintah yang menuntut akan sunnah, atau perintah-perintah yang lain. Artinya kajiannya lebih detail di mana? Di usul fikih dari sisi pemahamannya, seperti itu. Ini jawaban daripada Tajuddin As-Subki. Satu contoh lagi, seperti jamak yang diberi, yang dimasuki alnya lil jinis, alnya lil jinis, istighraqil jinis. Nah, paling kajian bahasa apa kajian ilmu lughah, ilmu nahwu paling ya kalau alnya lil jinis berarti apa? Ya istighraq gitu aja. Nah, kalau kajian usul fikih bukan hanya tentang istighraq saja nanti. Nah, yang tercakupi di dalam jamak yang dimakrifatkan oleh al ini siapa saja? Kekuatan cakupannya ini bagaimana? Ini sampai sejauh itu. Jadi misalkan kata ar-rijal. Kata ar-rijal ini kan jamak yang dimakrifatkan oleh al. Nah, ini kalau alnya ada lil jinis, bukan lil ahad, tapi alnya lil lil jinis, maka semua jenis laki-laki masuk dalam cakupan ar-rijal. Nah, ini kalau kajian ilmu nahwu paling yang ya sebatas alnya lil istighraq gitu saja. Jadi mencakup semua laki-laki. Nah, kalau kajian usul fikih ini kekuatan cakupan dari ar-rijal kepada seluruh laki-laki ini kekuatannya hanya sekedar dhonni atau kekuatannya sampai qat'i. Sampai sejauh itu pembahasan usul fikih. Jadi artinya tidak cukup mempelajari ilmu-ilmu lughah tanpa mempelajari ilmu usul fikih ketika kita mau memahami Al-Quran ataupun Al-Hadis. Waqat nasa'alan teman-teman cukul apa ilmu usul fikih? Ilmu usul fikih cukul ibana zuhuril harakah ing dalem nalikane pertelane gerakan al-istihadiyah kang bangsa istihad fi ahadil khulafa ing dalem mangsane pira-pira khalifah ar-rasyidin wa baqiyatis sahabah lan sekerine pira-pira sahabat alladzina rupane wong akeh kanu kang ana sapa alladzina yastaftuna kang amri fatwa sapa alladzin fil masail ing dalam pira-pira masalah al mustajaddah kang anyar. Munculnya usul fikih ini dimulai sebenarnya mulai muncul
di masa Khulafa'ir Rasyidin, di masa sepeninggal Rasulullah. Ketika sebagian dari mereka ini minta fatwa kepada yang lebih alim, kepada sahabat yang dipercaya lebih memahami apa sabda Rasul, Khulafa'ir Rasyidin dan seterusnya. Nah, ini mulai tampak, embrionya mulai tampak ya, usul fikih ini. Fayabhasu nuli bahas sapa al-mujtahid mujtahid minhum saking as-sahabah ya, minhum saking khulafa'ir rasyidin was sahabah an hukmiha saking hukume masail al-mustajaddah. Sik baleni yustaftuna yo, yustaftuna den jaluki fatwa ngono yo. Ngene yo. Kanu ana sapa alladzin iku yustaftuna den jaluki fatwa. Sapa alladzin fil masail ing dalam beberapa masalah al-mustajaddah. Ketika mereka dimintai fatwa oleh kaum mereka, oleh maka mereka para khulafa, para sahabat yang memiliki keilmuan, kealiman, karena tentu tidak semuanya ya, tidak semua sahabat itu mujtahid, tidak semuanya. Mereka yang memiliki kemampuan ijtihad mulai mencari apa ya, hasun uli bahas soal mujtahid minhum saking khulafa lan sahabat an hukmnya saking hukumi masail al mustajaddah, problematika yang tidak pernah terjadi sebelumnya di masa Rasulullah. Hukmiha asar ikang bunga sarak fi nususil Qur'an dalam nas-nas Al-Qur'an wal Al-Karim wa dhahiri lan pira-pira dhahiri Al-Qur'an Al-Karim. Summa ketika tidak temukan di dalam nas-nas Al-Quran secara zahir, ada enggak ini kira-kira yang secara sharih menjelaskan masalah yang sedang dihadapi? Kalau tidak ada, kemudian summa fi mantukil hadis, nuli ing dalam mantuki hadis, memahami dari hadis An-Nabawi. Kalau tidak ada dari mantukil hadis wa mafhumihi lan mafhumi al-hadis Nabawi wa ihaadhi lan piro-piro isaroe hadis Nabawi. Ahad itu isaro. Ketika sudah mengalami kebuntuan, tidak ada di dalam Al-Quran nggak dijelaskan secara sharih, di dalam al-hadis juga tidak dijelaskan, summayal ja'u nuli ngalih ay adalah summayal ja'u nuli ngalih sopo al-mujtahid ay minas sahabah ya, ngalih ilal qiyasi maring qiyas. Maka mereka mencoba untuk menganalogikan dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Awil ijtihad utawa maring ijtihad birra'yi kelawan akal, kelawan pendapat, kelawan apa? Akal. Maka mereka mencoba untuk gunakan logika mereka di dalam menjawab, tapi tentu logika yang apa? Al-muttafaqi kang sepakat, artinya tidak bertentangan logikanya, ma'arruhit tasri'i sertani spirit syariat, serta dengan spirit syariat atau apa namanya substansinya syariat, wa mafhumihi lan mafhumi tasri' wa ahatihi lan pira-pira isyarat tasri'. Liqaulihi karena pengendikannya Allah Ta'ala fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru engkau ngalap tupo tulodo kabeh sapa ngalap tupo tulodo sapa sira kabeh ya ulil absar he pira-pira wong kang anduweni akal. Maksudnya ngalap tulodo itu apa? Ngambil pelajaran, maksudnya ya apa? Mengkiaskan. Kiaskanlah satu perkara dengan perkara yang lain. Seperti itu. Wastamarro lan temerus apa hadzal manhaju iki wastamarro lan jadi terus apa hadzal manhaju iki metode. Metode di dalam menjawab masalah. Metodenya ya kalau tidak temukan dalam Al-Quran ke hadis, kalau tidak ditemukan dalam hadis dan Al-Quran maka mereka gunakan qiyas. Seperti itu. Ini metode seperti itu di dalam menjawab masalah terus berlanjut fi asli tabi'in ing dalam mangsane pira-pira tabi'in wa tabi'in lan pira-pira tabi'in masa setelah tabi'in tabi'in ma'atafawutin serta kacek-kacek bainahum ing dalam antarane tabi'in wa tabi'in fi nitaqil ijtihad ing dalam
meruangi ijtihad. Maksudnya di dalam kemampuan ijtihad tentu mereka berbeda-beda. Ada yang sangat mengalim, ada yang biasa. Faba'duhum mongko utawi sebagiane tabi'in iku yaktasiru ngringkas sapa ba'duhum, ngringkas alal amal ing atase amal, ngringkas alal amal bil qiyas kelawan qiyas ad-dayyiqi kang rupek, kang sempit, bi ilhaqi ghairil mansus kelawan madhaake perkara kang ora dinas ala hukmi ing atase hukume ghairil mansus, dan padhaake bil mansusi kelawan mansus alaihi apa alaihi hukum, apa alaihi hukum. Begini. Ini perlu di apa namanya, kaji ini. Jadi sebagian dari mereka, dari para tabi'in, ijtihad mereka ini hanya ketika tidak menemukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka mereka hanya menggunakan kias. Ketika mentok tidak ada di dalam kias, tidak bisa mengkiaskan masalah ini, maka ya sudah selesai. Ada yang lebih dari itu. Wabak itu melantai sebagiannya tabi'in iku yamilu condong sawabatuhum, condong ilal amali maring amal bil maslahah kelawan maslahat al muttafiqah kang sepakat, maksudnya kang apa yang selaras ma'amaqasidis syariah sertane pira-pira tujuane syariat. Ada yang sampai kepada menggunakan maslahah yang maslahah mursalah, ini istilahnya. Nah, wal qulu ta sekabehane iku ya'khudhu bi ar'i sahabah, iku ya'khudhu ngalap sapa al-qulu bi ar'i sahabah kelawan pira-pira pendapat sahabat. Yang sering saya contohkan ini bukti bahwa sahabat dan tabi'in, ulama di masa awal-awal Islam itu juga pernah menggunakan maslahat di dalam merumuskan suatu hukum. Sering contohkan adalah masalah wuku tolak salasah bimarrotin wahidah. Tolak telu itu bisa diucapkan dengan satu apa? Kata. Tolak telu bisa diucapkan dengan satu kata, dengan satu masa, di dalam satu masa. Nah ini sebenarnya kan itu ijtihadnya siapa? Ijtihadnya Sayyidina Umar bin Khattab ya. Ijtihadnya Sayyidina Umar itu. Kalau di dalam Al-Quran kan at-tolak marrotan, fatasrihum bi ihsan, apa at-tolak marrotan, terus apa? Lali ya teh. At-tolak marrotan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Tolak itu 2 kali. Setelah 2 kali fa imsakun ya apa? Kembali lagi rujuk, aw tasrihun atau tasrihun apa? Kamu tolak untuk ketiga kalinya bi ihsanin tentunya. Bi ihsanin. At-tolak maratan. Jadi dalam Al-Quran kan kalau zahirnya ayat ini kan tolak itu apa? 2 kali tambah 1 kali berarti 3 kali. Artinya ada marroh itu apa? Ambalan, 3 ambalan, 3 season ya, 3 kali, 3 season, 3 ambalan. Nah, ini kan seperti itu. Nah kemudian Sayyidina Umar mengatakan, oh tolak telu itu iso dengan 1 marroh, itu iso dengan 1 ucapan di dalam 1 waktu
satu marrah itu bisa. Ini menurut siapa? Sayyidina Umar. Apa dasarnya Sayyidina Umar? Maslahat, demi kemaslahatan, karena memang pada kala itu banyak sekali orang yang mengeluarkan kata-kata tolak kepada istrinya, sidik-sidik tolak, kemudian dirujuk lagi, kemudian ditolak lagi. Nah, kan kasihan perempuan, dipermainkan kan hatinya, ditolak, dirujuk, ditolak, dirujuk. Akhirnya agar tidak terjadi banyak perceraian, banyak tolak, banyak pentalakan dari suami, maka beliau putuskan suatu kebijakan, tolak 3 ini bisa jatuh dengan satu ucapan, satu marrah. Ini dasarnya maslahat. Sumatabal waro, kemudian setelah itu sumatabal waro nuli ittaduha ya, nuli dadi pertelo apa ilmu usul fikih fi ahdi a'immatil madzahib ing dalam mangsane pira-pira imam madhab, pira-pira madhab fil qarnisani ing dalam kurun asani al-hijri. Kurun kedua berarti 100 tahun hijriah ke atas, 100 sampai 200 itu kurun kedua hijri, dimulai dari Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Wa barazat lan muncul apa tasmiyatul masadir, pira-pira penamaan pira-pira sumber hukum. Contohnya kal kias, maka muncullah istilah-istilah kias wal istihsan lan istilah istihsan wal masalih mursalah wa qauli sahabi dan qauli sahabi wa syar'i man qablana wa saddid dara'i lan saddid dara'i wa amali ahli Madinah lan amali ahli Madinah wa nawi lan sepadane kias ila akhirih. Ini semuanya insya Allah akan kita bahas di dalam kitab ini. Kias, istihsan, masalih mursalah ada semuanya di dalam kitab ini. Wadhaharat an pertelo fihim ing dalam a'immatul madzahib apa naz'atani, kecenderungan loro. Ada dua kecenderungan au madrasatani utawa madrasah loro. Yang pertama madrasatu ahlil hadis, madrasah ahli hadis ini fil Hijaz ing dalam Hijaz dipimpin oleh Imam Malik. Wa madrasatu ahli ra'yi lan madrasah ahli ra'yi, ahli akal, logika fil Iraqi ing dalam Irak ini dipimpin oleh Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Ma'a ittifaqi ahli madrasataini, sertane sepakate ahline madrasah loro sepakat alal amali ing atase ngamal bikulin kelawan saben-saben suci minal hadis sahih saking hadis sahih war ra'yi lan pendapat as-sadidi kang tepat. Pendapat logika yang tepat, logika yang benar. Illa annahu mungwai temen sutuhune kelakuan karena ono karena ono apa kelakuan iku yaglibu nglindih ala ijtihadil madrasatil ula ing atase ijtihad madrasah al ula kang pertama apa al akhdhu nglindih apa al akhdhu ngalap bil hadis sabit kelawan hadis as-sabit kang tetep dunar ra'yi duduk pendapat al munsajimi kang selaras ma'a qawaid syariah sertane pira-pira kaidah syara' wa mabadi lan pira-pira dasar utawa prinsipe syariat al kulliyah kang bangsa kulli prinsip. Berbeda halnya dengan madrasah ar-ra'yi wa yaghlibu lan ngelende ala ijtihadil madrasah ing atase ijtihad madrasah asane kang kaping pindho apa al amalu ngamal bir ra'yi kelawan kelawan logika, kelawan akal inda adami wujudin nasi ing dalam nalikane ora anane nas. Ingat di masa awal-awal munculnya madhab ini, di sana ada dua kecenderungan usul fikih, ada dua metodologi usul fikih itu ya. Metodologi yang pertama adalah metodologi ahlul hadis yang berpusat di Hijaz. Metodologi yang kedua adalah metodologi ahli ra'yi di Irak. Semuanya ini metodologi ahlul hadis dan metodologi ahli ra'yi ini sepakat menggunakan
Al-Quran, al-hadis sahih sebagai apa? Sumber hukum. Begitu juga mereka sepakat menggunakan kias sebagai apa? Sumber hukum. Waroi hadis maksudnya kias, maksudnya kias. Gitu. Hanya saja yang membedakan di antara mereka adalah kalau madrasah atau metodologi ahli hadis ini lebih cenderung menggunakan hadis daripada akal atau kias yang selaras dengan syariat. Artinya selama masih ada hadis, mereka tidak akan gunakan apa? Tidak menggunakan kias, tidak menggunakan logika. Nah, seperti itu. Meskipun toh hadisnya ini ahad, tetap mereka menangkan apa? Hadis ahad daripada apa? Logika. Lah kalau kecenderungan metodologi ahli ra'yi ini lebih cenderung kepada mengamalkan logika. Ketika mereka tidak menemukan nas yang sharih, yang apa? Kuat dan apa namanya? Sahih hadisnya, maka mereka gunakan akal. Mereka gunakan kias. Makanya kalau di dalam mazhab Hanafi, ketika ada hadis ahad kok bertentangan dengan kias jali, maka dimenangkan kias jali, mengalahkan hadis ahad. Kenapa kok demikian? Kenapa kok metodologi ahli ra'yi ini demikian? Karena pada saat itu di Irak itu pasokan hadis sahih sangat minim sekali, jarang. Tidak seperti pasokan hadis sahih yang ada di Madinah. Kalau di Madinah kan sumbernya hadis di sana, maka banyak sekali hadis-hadis yang ada di Madinah. Sekalipun toh hadisnya ahad, tapi kan thiqah. Riwayat thiqah kan makbulah. Nah kalau di Irak ini enggak, sebaliknya pasokan hadis sahih ini jarang, ditambah lagi banyak sekali pada kala itu orang-orang yang memaudhu'kan hadis. Banyak sekali hadis maudhu'. Banyak sekali di Irak itu beredar hadis maudhu'. Termasuk termasuk hadis sing apa jelasno bawang iku apa iso dadi obat. Kan ono hadis bawang iso dadi obat dan lain sebagainya itu wagilah adalah hadis apa? Hadis maudhu'. Munculnya di Irak. Hadis seperti itu munculnya apa? Di Irak. Lah karena mungkin apa? Dalam rangka kehati-hatian, agar tidak tertipu dengan hadis maudhu', dikira hadis jubuli maudhu', maka mereka lebih condong menggunakan logika, condong menggunakan ra'yu. Seperti itu daripada hadis ahad. Wa bada'a tadwinu ilmi usul fikih. Wa bada'alan muncul wallahu a'lam.